Oke, anak sekalian kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, Bapak akan menjelaskan kembali yang kemarin mungkin hanya beberapa orang yang mengumpulkan tugas. Jadi bagaimana cara mencari triple Pythagoras. Jadi ada beberapa cara untuk mencari triple Pythagoras. Yang pertama ini ya, misalkan kalian menyebutkan P dan Q. Contoh yang nomor 3. P-nya 3, Q-nya 2, berarti P itu adalah dikuadratkan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4, berarti 9 ditambah 4, 13. Kemudian yang di sini P kuadrat dikurangi Q kuadrat, berarti ini adalah 9 dikurangi 4. Ketemu berapa? Betul, 5. Selanjutnya yang 2PQ berarti 2 dikali 3 dikali 2. 2 dikali 3 6. 2 dikali 3 6 ya. Kemudian dikalikan dengan 2. Berapa? 12. Ya, betul. 12. Ini saya terangkan di sini ya. Ini hasilnya 13. 13, 12,5. Sisi terpanjang ini taruh di depan. Sisi terpanjangnya taruh di depan. Kemudian kamu cari, Nak. Kamu cari kalimatnya, Bapak coba perhatikan. Apakah 13 kalau dikuadratin itu bernilai sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Saya ulang. Apakah 13 kuadrat itu nilainya sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat? Kalau nilainya sama, berarti nanti adalah triple Pythagoras. Berarti 13 kuadrat berapa? Betul, 169. 12 kuadrat berapa? 144. Oke, betul, 144. 5 kuadrat berapa? 25. Coba kamu jumlahin yang ini. Berapa? 169. Dengan demikian kalimat ini adalah betul, bahwa betul 13 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, dengan demikian maka 13,12,5 itu adalah triple Pythagoras. Pembuktiannya mana? Ini pembuktiannya. Saya ulang lagi, kalimatnya yang harus kamu camkan adalah apakah betul 13 kuadrat itu bernilainya sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kalimat ini diambil dari mana? Dari hasil ini tadi, yang sisi yang nilainya paling tinggi kamu jadikan yang terpanjang. Ya, paham? Paham. Oke, silahkan dilanjutkan ini, diisi sampai ke bawah. Kalau bisa kalian bisa membuat lagi di bawah ini. Ya, oke. Nah, selain cara yang di atas, kalian juga bisa menggunakan ini. Jadi, untuk mencari triple Pythagoras itu ada 2. Yang pertama yang di atas tadi, yang kedua ini. Ya, dengan catat ini adalah sisi yang terpendek bilangan ganjil. Misal Bapak di sini adalah 5 misalkan, 5. Ini kan sisi terpendek nih. Ya. Nah, gunakan rumus ini. M itu sama dengan S kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. S ini adalah 5 tadi itu, berarti
5 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. Berapa? Berapa, nak? Oke, 5 kuadrat berarti 25 dikurangi 1 dibagi 2. 25 dikurangi 1, 24 dibagi 2 dapat 12. Oke, betul. Gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurangi 1 dengan S adalah panjang sisi terpendek. Untuk kemudian menghitung M merupakan sisi tegak yang lain. Berarti M ini taruh di sini 12. Maka carilah yang ini. X. Gunakan rumus Pitagoras ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau di sini X berarti X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144. 5 kuadrat berapa? 25. Berarti berapa ini? 144 tambah 25 berarti 169. Ingat 169 itu masih X kuadrat. Ini masih X kuadrat. Berapa nilai X-nya? X-nya adalah akar 169. Berapa? 13. Ya. 13. Kita lanjut. Paham, nak, ya? Oke, silakan kalian bisa mencari rumus atau triple Pitagoras. Berarti triple Pitagorasnya adalah 13, 12, dan 5. 5 ini triple Pitagoras. Ini triple Pitagoras. Paham, ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Kalau kemarin Bapak menerangkan macam-macam segitiga dilihat dari sisinya. Sekarang perhatikan. Sisinya ini adalah sisi segitiga siku-siku sama kaki. Berarti karena sama kaki maka panjang ininya adalah sama. Karena panjang kakinya sama maka besar sudutnya yang ini sama. 45 derajat, 45 derajat. Maka di sini adalah 90 derajat. Oke. Perhatikan, masih ingat kan bunyi Pitagorasnya? Iya, jadi ingat ini adalah memanfaatkan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, perhatikan ini. Karena ini adalah segitiga sama kaki, maka sisinya sama. Nih, sehingga kamu bisa mencari yang ini. Ini X ini atau C lah, boleh. Ini C. Berarti C kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1, betul. 1 kuadrat lagi berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Ingat ini masih C kuadrat. Kalau gitu berapa C-nya, Pak? C-nya adalah akar 2. Paham, ya? Oke, kita lanjut. Coba satu lagi sama Pak, diterangkan ini. Kalau 2, Pak. Ya, kalau 2, berarti ingat lagi. Masukkan dalam rumus Pitagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 2 kuadrat. B-nya 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat 4, 2 kuadrat lagi 4, berarti ini masih C kuadrat. Nah, C kuadrat, berarti 4 ditambah 4 berapa? 8, berarti C-nya adalah akar 8. Akar 8 itu kamu rubah dalam bentuk menyederhanakan bentuk akar, berarti 4 kali 2, berarti akar 4 berapa?
2. Nah, akar 2-nya tetap. Ini masih nyangke akar 2, di sini akar 2. Dengan demikian yang di sini tadi ditulis akar 2. Yang di sini 2 akar 2. Maka kamu ini bisa nyari nih. Nah, dari mana? Ya di percobaan ini coba dulu. Nanti kamu akan, oh ternyata tak usah dicari Pak, saya menemukan ini kesimpulannya. Gitu ya. Oke, silahkan dilanjutkan ini, diisi sendiri di rumah. Ya, jangan lupa, jangan hanya diisi, setelah diisi, difoto, dikirim ke Bapak, sehingga kalian mendapatkan nilai tepat waktu. Oke, kita lanjut. Ada segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sudut istimewanya lagi. Kalau tadi sudut istimewanya adalah 45 derajat, ya sekarang 30 dan 60. Ingat di sini juga 90. Sebelum Bapak menerangkan ini, perhatikan ini. Ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Otomatis kalau sama sisi, maka sudutnya sama 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini sampai di sini 60 derajat. Kemudian dari titik C ditarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, maka besarnya ini kan tadi semuanya adalah 60 derajat. Kalau dibagi 2 berarti tinggal berapa? 30. Oke. Kalau misalkan Bapak di sini nyebutin ini adalah 2, maka panjang di sini berapa? Betul, 2. Maka panjang yang di sini berarti berapa? Betul, 2. Oke. Kalau begitu BD-nya berapa? Separuhnya dari 2 berarti berapa? 1. Ya. Dengan demikian, maka kamu bisa mencari ini panjang sisi tegaknya. Contoh ini nanti ya. Panjang siku-siku terpendeknya adalah 1. Ya, berarti ini 1. 1 kan? Nah, kan tadi dari sini ke sini kan 2. Kalau separuhnya berarti 1. Berarti ini yang sini berapa? 2. Kenapa? Ya 2 kalinya tahu, 2 kalinya 1 berapa? 2. Berarti yang di sini berapa? Gunakan Pitagoras. Berarti C kuadrat itu sama dengan, ini hipotenusanya sudah ketemu ya, 2 ya. C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah, ini misalkan A misalkan. Berarti A kuadrat. Ini mohon maaf, ini saya akan titik B misalkan. Oke, C kuadrat berarti C. C berapa? 2. 2 dikuadratin. B-nya berapa? 1. Yang ini apa? Dicari. Masih A kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 1 kuadrat berapa? 1. Nah, ini masih A kuadrat. Oke, sehingga A kuadratnya itu sama dengan 4. Ini dipindah. Karena dipindah maka berubah tanda menjadi negatif. Menjadi 1. Nah, 4 dikurangi 1 berapa? 3. Ingat, ini masih A kuadrat. A-nya berapa? Berarti akar dari 3. Maka di sini adalah akar 3. Panjang siku-siku yang lainnya adalah akar 3. Oke, saya terangkan satu lagi. Yang ini. Sisi terpendeknya 2. Maka hipotenusanya adalah berapa? Betul, 2 kali 2 berarti 4. Maka kamu bisa mencari yang ini. Yang ini berarti langsung boleh Pak? Boleh. 4 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat ditambah, misalkan ini kamu X boleh, Y boleh ya, X kuadrat
Berarti 4 kuadrat berapa? 16. 2 kuadrat berapa? 4. Ini X kuadrat. 16. Berarti 16 dikurangi 4. Ingat, ini masih X kuadrat. Berarti 16 dikurangi 4 berapa? 12. Ini masih X kuadrat. Berarti X-nya berapa, Pak? X-nya adalah akar 12. Ini X. Ingat, sekali lagi sederhanakan bentuk akar ini. Berarti akar 12 itu adalah 4 kali 3. Nah, berapa? Akar 4 adalah 2. Nah, berarti di sini adalah hasil dari X itu adalah berapa? 2 akar 3. Maka di sini adalah 2 akar 3. Oke, dilanjutkan sendiri sampai 10. Ya, ingat, jangan hanya didengerin, disalin di dalam buku catatnya, kemudian kamu kerjakan supaya semakin fasih. Kemudian, selain kalian bisa menggunakan ini, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi itu, yang di atas Bapak tadi saya terangkan itu. Ya, sisi terpendeknya, sisi terpendeknya S kuadrat dengan catatan ini untuk sisi terpendeknya adalah betul bilangan ganjil. Oke nak ya, kita lanjut. Oke anak sekalian, demikian tadi pelajaran yang Bapak terangkan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Nah, tetapi sebelumnya minta tolong kalian kerjakan apa yang diperintahkan Bapak dan kirim lihat Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.